Gadis itu sering diganggu saat di sekolah. Ayahnya pun tak menyukainya. Untuk balas dendam, dia mengabdikan dirinya untuk dewa laki-laki dan menjadi budaknya, dan membawa ayahnya untuk bertemu Tuhan. Meskipun itu adalah film thriller, tapi kesan negatifnya bisa tertutup. Dengan alur yang menarik, film itu sangatlah menarik untuk dibahas. Fans akan merasa kasihan padanya setelah menonton film itu. Selamat datang di channel saya. Film itu memiliki pesan yang dalam. Look away. Cerita dimulai. Gadis itu bernama Maria. Sosok yang sangat baik. Dia suka mengamati tubuhnya lewat cermin. Dia dari keluarga baik-baik, namun dia sedikit pemalu dan menarik diri dari publik. Alasan karakternya adalah karena ayahnya, dan suka terlibat dalam hegemoni di rumah. Ketika dia mengatakan sesuatu, anggota keluarganya harus mendengarkan, dan sering mencemooh anaknya sendiri. Dia tidak menyukai penampilan Maria. Bahkan jika Maria berdandan sekalipun, dia mengira Maria tidak memperhatikan penampilannya. Maria memiliki teman karena karakter Maria yang menarik, tapi pertemanan itu bukanlah sesuatu yang baik. Maria cuma dimanfaatkan saja. Malam itu, Lily mengajak Maria pergi ke pesta untuk bersosialisasi, namun Maria menolaknya. Dia segera berlari ke kamar setelah berdebat dengan Dan. Dia segera menghadap ke cermin. Secara tidak sengaja, di cermin itu tampak sesuatu yang aneh. Ada sebuah sonogram. Samar-samar terlihat anak kembar. Maria sedikit bingung, tapi tidak terlalu memikirkannya. Kemudian Maria pergi mandi. Tepat ketika Maria menikmatinya, dia melihat sesuatu di cermin. Ada orang yang menatapnya sambil tersenyum. Maria berpikir, itu cuma halusinasinya saja. Dia kemudian membersihkan uap di cerminnya. Dan kali itu dia melihat dengan hati-hati. Orang di balik cermin masih tersenyum padanya. Maria ketakutan dan berjalan keluar. Pagi itu Maria ingin bertanya pada Dan tentang apa yang dia lihatnya malam itu. Dan hanya melirik Maria sebentar lalu tak peduli lagi. Dia meminta Maria segera berdandan. Maria pun mematuhinya. Setelah merias wajahnya, Lily menjemput Maria dengan sebuah mobil sport. Di mobil itu juga ada Sean, pacar Lily. Mereka terlihat mesra. Sampai di sekolah, Mark, pria gendut, mengganggu Maria. Saat itu dia menjatuhkan Maria. Sean dengan cepat membantu Maria berdiri, dan dia akan menghajar Mark, namun berhasil dilerai teman-temannya. Maria jatuh. Tapi coba pikirkan, Sean adalah pacar dari temannya Lily. Maria tidak ingin mengkhianati Lily. Maria terus menahan perasaan itu. Malam itu, Maria mendengar ada yang memanggilnya. Karena penasaran, Maria mendekat ke cermin. Benar saja, dia melihat orang yang mirip dengannya. Orang di cermin juga memperkenalkan dirinya. Dia berkata kepada Maria, namanya adalah Aryam. Dia juga mengetahui semua rahasia Maria, termasuk Maria yang suka Sean. Tak satu pun dari itu semua penting. Maria harus tahu, mereka lebih dari semua itu. Jangan tertipu oleh Dan. Mendengar itu, Maria langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Hari berikutnya dia memberitahu Dan bahwa dia ingin pergi ke pesta dansa. Lily dan Dan sangat senang dan merasa putrinya telah berubah. Maria pergi ke sahabatnya setelah membicarakan keputusannya. Karena tema promnya adalah skating, Maria harus belajar keterampilan skating. Maria pergi ke rumah sakit gigi Dan untuk pemeriksaan mingguan rutin. Dan sedang sibuk merawat seorang wanita. Tapi kali dia ke sana, Maria selalu menemukan Dan seorang pasien wanita. Maria pura-pura tidak melihat. Setelah Dan selesai, akhirnya Maria dan Dan pergi ke bioskop bersama. Mereka menonton film yang menarik. Film dewasa. Film semacam itu berkembang dengan baik di Jepang. Dia tidak tahu mengapa dia melihat film itu. Setelah menonton film, Dan memberitahunya bahwa dia telah menyiapkan hadiah atas kedewasaan Maria. Maria bisa pergi ke rumah sakit besok. Maria sangat senang. Hal yang dilakukan Maria ketika sampai di rumah adalah bergegas menuju cerminnya. Dia bercerita tentang semuanya. Tapi Airam berkata dengan acuh tak acuh, "Gadis bodoh,
Ayahmu berbohong padamu. Maria merasa tersinggung karena ayahnya akhirnya memberinya hadiah. Dia merasa Airam hanyalah pembohong. Kemudian Maria pun pergi. Keesokan harinya Maria pergi untuk mendapatkan hadiah dari ayahnya. Maria terkejut. Ternyata hadiah dan untuknya adalah operasi plastik dan ingin membuat Maria lebih cantik. Kejadian itu membuat Maria benar-benar kecewa. Maria kemudian teringat kata-kata Airam. Hari berlalu. Lily mengajak Maria untuk berlatih skating. Tapi Lily tidak mau mengajari Maria skating. Hanya basa-basi saja. Dia membiarkan Maria mencari tahu sendiri. Lily juga memamerkan gerakan skating yang telah kuasainya. Lily mendekati Maria dan berkata, "Saya menyarankan Anda untuk melakukannya sendiri. Dan jauhi pacarku." Maria kaget dengan ucapan Lily. Dia tidak pernah cerita soal itu. Bagaimana Lily bisa tahu? Sesampainya di rumah, Maria langsung mandi. Dia sudah tidak tahan untuk bercerita pada Airam. Bahkan dia belum mengenakan pakaian. Airam mulai bercerita kepada Maria tentang Lily yang selalu menggertak Maria sejak kecil. Melihat Maria semakin marah, Airam berkata lagi kepada Maria, dia harus menciumnya jika dia menginginkan Sean, dan menyerahkan sisanya pada Airam. Pada saat itu, Lily datang. Dia membantu memilihkan gaun untuk Maria. Maria pun mengikutinya. Dia segera menuju ke pesta dansa. Maria langsung memandangi Sean. Dia tidak bisa mengabaikan gejolak hatinya. Kemudian mereka pun berdansa bersama. Maria terlalu terpesona pada momen itu dan tidak menyadari bahwa Lily ada di dekatnya. Lily menatap Maria dengan sinis. Tiba-tiba Maria terjatuh. Sean ingin membantu Maria, namun Lily menahannya. Yang aneh adalah Mark yang selalu menindas Maria mengulurkan tangan padanya. Maria terkejut. Tanpa sadar, dia bahkan merasa bahwa Mark terlihat sangat tampan. Namun semua itu segera buyar. Mark ternyata malah menyeret Maria di depan semua orang. Hal itu membuat semua orang di sana tertawa. Maria sangat berharap ada orang yang membantunya. Tapi sayangnya tak ada. Maria pun merasa sangat sedih. Setibanya di rumah, tanpa pikir panjang, Maria mencium cerminnya. Maria dan Airam saling bertukar jiwa. Maria telah menjadi Airam dan sebaliknya. Balas dendam dimulai. Airam pergi ke sekolah. Setelah melihat Airam, Mark mulai menggodanya. Wajah Airam datar dan matanya sedikit ambigu. Kemudian dia menjilat telinga Mark. Mark kaget dan tidak bisa bergerak. Dia sepertinya telah melihat cinta. Kemudian Airam bertemu Lily. Dia meminta Lily untuk mengajarinya skating lagi. Lily merasa aneh dengan perilaku Maria. Maria memiliki kepribadian yang berbeda. Tapi Lily tidak begitu peduli dan menyetujui permintaan Airam. Lagi pula, dia sangat berpengalaman dalam menghadapi Maria. Hanya saja kali ini dia salah perhitungan. Yang akan dia hadapinya adalah Airam. Airam menemui dan sehabis sekolah, Airam membuat janji dengan pasien wanita dan waktu itu dia juga memanggil Naomi. Lalu adegan mengerikan dimulai. Naomi bertemu dengan pasien wanita dan di lift. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan wanita itu. Tapi Naomi tidak mengejarnya. Dia malah melarikan diri. Meskipun dia tahu apa yang terjadi, tapi dia masih takut pada Dan. Hal itu sangat mengecewakan Airam, yang sudah siap menonton pertunjukan. Di malam hari, Airam mulai mencuci otak ibunya. Apa yang ibu lakukan hanyalah menyakiti diri sendiri. Ternyata Naomi sangat tersinggung. Dia sangat marah. Kemudian dia menamparkan Aryam. Tamparan itu mengejutkan Airam. Dia mengatakan dalam hatinya, lumpur tidak bisa menopang dinding. Kayu busuk tidak bisa diukir. Semoga ibunya bukan itu semua. Airam mengerti. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Wanita mandiri adalah yang terbaik. Hari berikutnya Airam mulai beraksi. Hal pertama yang harus diurusnya adalah Mark. Dia menggunakan suara pancuran untuk mengelabui pria gemuk itu. Serangan menyelinap yang sempurna. Aryam memukul telak lutut Mark. Bahkan itu membuatnya tidak bisa berseluncur lagi. Mark adalah skater profesional. Lalu Airam mengajak sahabatnya ke arena skating.
Sekarang giliran Lily. Airam, yang goyah saat memakai sepatu roda beberapa hari yang lalu, mulai bisa berskating. Dia tidak bisa melakukannya. Yang terpenting adalah Lily melihat tatapan aneh yang ada di mata Airam. Lily berbalik dan mencoba melarikan diri. Airam mati-matian mengejar di belakang. Saat itu, kecepatan Lily tidak lebih baik dari Airam. Kemudian Lily terjatuh. Dia terjatuh dengan sendirinya. Dia merasa detektif tidak bisa menyalahkannya karena itu adalah kecelakaan. Airam mengeluarkan ponselnya dan menelepon paman polisi sambil menangis. Setelah diselidiki oleh polisi, ditentukan bahwa itu adalah kecelakaan. Maria tidak tahan lagi. Sejak dia bertukar jiwa dengan Airam, dia terjebak di cermin dan hanya bisa menonton itu semua. Maria ketakutan, karena dia tidak pernah berpikir untuk membunuh. Saya hanya tidak ingin diganggu. Airam tidak peduli dengan Maria, dan terus menjalankan rencananya. Dia juga menghadiri pemakaman sahabatnya, lalu pergi menemui Sean. Dia berkata kepada Sean dengan nada lembut, "Jika Sean bisa menyentuhnya, cium saja mulutku." Seperti yang dia katakan, dia menempelkannya di leher Sean. Bagaimana Sean bisa menangani godaan semacam itu? Begitulah cara mereka berdua menjadi dekat. Malam yang indah. Setelah itu, Airam sering pergi bersama Sean ke hotel terdekat. Airam bahkan membawa Sean pulang ke rumahnya. Naomi tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka membuat Naomi bingung. Saat itu Sean berpikir, pria lain akan iri padanya. Waktu bahagia selalu singkat. Airam masih terlihat oleh polisi. Apakah keduanya antusias? Polisi menelepon. Mereka diminta datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun Airam tidak mau pergi. Hal itu menimbulkan Sean curiga. Airam tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan semuanya. Dia mengambil sebuah sebotol dan memukul Sean. Semua itu dilihat oleh Maria di balik cermin. Kejadian itu telah melampaui imajinasinya. Naomi tidak tidur nyenyak malam itu, karena dia mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi hamil anak kembar. Tapi salah satu janinnya memiliki kelainan, dan tidak bisa menerimanya. Kemudian dan membuangnya. Janin itu adalah Airam. Airam tidak terselamatkan. Tapi dia tidak mati. Sinar ketidakadilan tersimpan di cermin. Tumbuh bersama Maria. Pada saat itu, Airam mulai beraksi lagi. Apakah ayahnya yang akan menjadi sasaran? Airam berpura-pura mabuk dan menemui Dan. Kemejanya tidak dikancing. Kemudian dia mulai melepaskan pakaiannya di depan Dan. Airam bertanya, jika dirinya cacat, apakah Dan akan menyukainya? Dan menjawab, pasti, putriku. Airam hampir memuntahkan respon munafik ayahnya. Kemudian dia membunuh Dan. Sekarang semua musuh Airam dan Maria telah mendapatkan ganjarannya. Maria berada dalam pelukan Naomi. Adegan mulai berubah dan di pelukan Naomi ada Airam dan Maria. Dan film pun berakhir. Film ini sangat menarik. Babak pertama adalah gaya loli murni. Tokoh utama menjadi cantik dan seksi di babak kedua. Adegan melepas pakaian merupakan adegan klasik dan cukup aneh. Wanita terlalu mendominasi dan menjadi sorotan. Siapa yang mau main-main dengan wanita seperti itu? Akan lebih masuk akal jika orang yang terbuli hanya dikucilkan oleh teman-teman seusianya saja. Oke, gelombang cukup untuk kali ini. Jangan lupa untuk like dan follow akun saya. Dan jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya.